Halo para pecinta channel Lobak Kahayang, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan alur cerita Gopi. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Gopi Antv selanjutnya dari channel ini, yang akan semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Di episode kali ini, di mana kita diperlihatkan Kokila meminta Madu untuk memberikan handphonenya, karena Kokila melihat Madu berbicara dengan seseorang di handphone. Namun Gopi datang. Lalu setelah Gopi pergi, Kokila langsung mengancam Madu kembali, karena Madu sudah berbicara dengan seseorang di telepon untuk menghancurkan keluarganya. Lalu Kokila mengambil handphonenya. Namun flashback pun terjadi, di mana Madu mengembalikan handphone itu dan menghapus saat ia berbicara dengan nomor itu. Kemudian Kokila mengatakan kepada Madu kenapa ia begitu ketakutan jika ia tidak bersalah, karena hanya orang bersalahlah yang sangat ketakutan ketika ia ditai. Kokila pun dengan sangat kesal langsung meninggalkan Madu seorang diri. Dan setelah Kokila pergi, Madu begitu deg-degan ketika Kokila sudah pergi darinya. Lalu di tempat lain, di mana Dara menghampiri Mira dan bertanya kepada Mira apakah dia baik-baik saja. Mira pun mengatakan dia baik-baik saja. Dara pergi meninggalkan Mira. Lalu Urmila menghampiri Mira dan mengatakan kenapa dia begitu judes kepadanya. Mira mengatakan bahwa ia sangat kesal kepada Urmila, karena Urmila bersekongkol dengan Gopi dan Kokila. Vidya pun begitu terkejut saat mendengar perkataan kakaknya. Kemudian di tempat lain, di mana Gaura yang berpikir bahwa serial drama India segera dimulai dan ia merencanakan sesuatu untuk menghukum Mira. Lalu ia pun langsung menyalakan korek dan berpikir bahwa ia akan berpura-pura menuduh Mira bahwa Mira akan membunuhnya secara membakarnya. Kemudian Vidya yang mendengar perkataan Mira tadi. Vidya berkata kepada Mira mengapa dia berani-beraninya berbicara seperti itu kepada Urmila. Lalu Mira mengatakan bahwa ia tidak terima Urmila mengatakan sesuatu kepada keluarga Modi, dan ia begitu sangat kesal. Lalu setelah Mira pergi, Vidya memohon maaf kepada Urmila atas kelakuan kakaknya. Kemudian di tempat lain, di mana Mira yang sedang berjalan di balkon melewati kamar Gaura. Namun tiba-tiba saja Gaura menghampirinya dan berkata ia meminta tolongnya. Lalu Mira mengatakan bahwa ia akan menyuruh pelayan untuk menolongi dirinya. Namun Gaura menarik Mira ke kamarnya. Gaura mengatakan bahwa ia ingin mengambilkan air panas untuknya dan menyuruh Mira untuk mengambilkan air panasnya. Namun pada awalnya Mira menolaknya dan berkata kepada Gaura bahwa Gaura harus menyuruh pelayan. Dan Mira tak terima ketika Gaura menyuruhnya terus. Lalu Gaura yang mendengar perkataan Mira, Gaura mengatakan bahwa dia akan melaporkan kepada Daram jika Mira tidak mau menuruti keinginannya. Dan Daram akan sedih ketika Mira tidak menuruti keinginan ibunya sendiri. Mira pun berpikir bahwa kemauan Gaura begitu sangat serius dan langsung pergi untuk mengambil air. Gaura begitu sangat senang ketika melihat Mira. Urmila berkata kepada Vidya, bagaimana dengan rencana kita ini? Namun tiba-tiba saja mereka melihat Mira membawa seember air. Dan Urmila bertanya kepada Mira untuk apa itu. Namun Mira tak menjawabnya. Mira sampai di kamar Gaura dan memberikan ember itu. Mira begitu sangat kesal kepada Gaura. Lalu Gaura mengambil air itu di ember dan menyuruh Mira untuk menyalakan lilinnya.
Namun setelah Mira menyalakan lilinnya, Gaura membuang air yang dibawa oleh Mira. Mira pun tak terima karena Gaura telah mempermainkannya. Gaura hanya tersenyum dan berkata kepada Mira, "Lihat saja permainannya." Kemudian Gaura menuangkan sebuah bensin ke dalam ember itu. Mira pun begitu terkejut ketika melihat tingkah laku Gaura yang sedang menuangkan air ke embernya. Mira menegur Gaura apa yang akan dia lakukan. Namun Gaura tidak menjawabnya sampai-sampai Mira begitu kebingungan ketika melihat tingkah laku Gaura. Kemudian di tempat lain di mana Vidya dan Urmila yang sedang mengobrol, tiba-tiba saja melihat Daram dan Sahervan ada di situ. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan Gaura meminta tolong. Mereka semua pun langsung bergegas pergi ke kamar Gaura dan langsung menegur Mira apa yang dia lakukan. Mira tak bisa berkutik ketika ada Daram di situ. Lalu Daram bertanya apa yang terjadi dan semua orang pun begitu terkejut. Mira mengingat flashback ke belakang yang dimana Gaura menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Bahkan Mira sudah melarangnya, namun Gaura terus saja menyiramkan bensin itu ke tubuhnya sendiri. Dan Gaura pun menuduh Mira bahwa Mira akan membakarnya sambil menunjukkan ada korek api di tangannya. Daram begitu sangat kebingungan ketika Gaura melaporkan kepadanya bahwa Mira hendak akan membakarnya. Namun Daram tidak percaya dengan perkataan Gaura si licik Gaura itu. Mira hanya bisa berkaca-kaca sedih karena ia difitnah oleh Gaura. Mira pun begitu kebingungan dan berkata kepada semua orang bahwa ia tidak melakukan semua itu dan Gaura telah memfitnah dirinya karena ia tidak akan berani melakukan hal keji seperti itu. Kemudian Gaura menyuruh Daram untuk mengecek isi ember itu, apakah air, apakah bensin. Lalu Daram mengeceknya dan mengatakan bahwa di ember itu adalah bensin. Dan semua orang pun begitu terkejut ketika mendengar hal itu. Kemudian Urmila mengatakan kepada semuanya bahwa ia melihat Mira membawa seember air dan bukan membawa bensin. Gaura mengatakan kepada semuanya bahwa Mira telah membawa bensin bukan air dan Mira bertujuan akan membakar dirinya. Urmila pun begitu kebingungan. Urmila wani bersumpah bahwa Mira tak bersalah, namun Gaura terus saja menggonggong menyalahkan Mira bahwa Mira berniat untuk membunuhnya. Daram pun begitu kebingungan dan berkata kepada Mira, apakah Mira melakukan semua ini kepada ibunya? Lalu Mira berkata kepada Daram bahwa ia tidak melakukannya. Gaura pun begitu terkejut dan Vidya mengatakan bahwa sejahat-jahatnya Mira, ia tidak akan melakukan hal keji itu. Gaura menyangkalnya bahwa ia tidak melihat buktinya bahwa Mira akan membunuhnya. Gaura pun terus menggonggong mengadukan Mira kepada Daram agar Daram terus menyiksa Mira. Vidya berkata bahwa ia tidak mempercayai perkataan Gaura dan flashback pun terjadi ketika Mira mendorong Gopi dari atas gedung. Dan Vidya mengatakan kepada Mimin bahwa seharusnya Mimin menceritakan adegan ini di video selanjutnya ya. Sampai jumpa kembali dengan Mimin di video selanjutnya.